Ya, baik adik-adik sekalian, kita mulai mengerjakan soal sejarah kebudayaan Islam. Nah, untuk soal SKI itu terletak biasanya dimulai dari nomor 71 sampai nomor 80. Jadi tidak terlalu banyak ya. Jadi saya pikir adik-adik bisa memaksimalkan untuk menjawab pertanyaan ini secara cermat, dengan tentunya dengan jawaban yang benar, insya Allah. Ya, nomor satu. Nabi Muhammad meminta para tetua suku memegang setiap sudut kain dan meletakkan hajar aswad di atasnya. Beliau mengutamakan kebersamaan. Nah, kalau di antara A, B, C, D ini kita baca uh, elit penguasa Arab agar dakwah Muhammad mudah diterima. Ini mungkin bisa jadi secara, kalau tidak cermat kita baca ini, biasanya kita akan langsung memilih ini. Kemudian B, sesama muslim agar Ka'bah segera dapat digunakan kembali. C, seluruh klan Arab agar merasa diberi kepercayaan yang sama. D, antar muslim dengan non-muslim agar terhindar dari permusuhan. Nah, D ini bisa dibuang karena memang tidak ada bercerita tentang non-muslim ya. Uh, uh, Jawaban yang benar di sini adalah C, seluruh klan Arab agar merasa diberi kepercayaan yang sama. Karena memang ketika ingin meletakkan Hajar Aswad pertama kali itu suku-suku Bani Quraisy itu saling berselisih, bahkan sampai hampir mau melakukan pertumpahan darah. Nah, agar semuanya merasa memiliki bangga atas peletakan batu pertama itu, adalah ide yang cermat diberikan oleh Nabi untuk meletakkan kain, kemudian di setiap sudut kain itu dipegang oleh para pemuka suku. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah C. Kemudian nomor 72. Nah, ini mudah sekali. Menjelang Nabi Muhammad wafat, beliau tidak menunjuk langsung penggantinya. Abu Bakar mengajukan Umar sebagai pengganti. Namun para sahabat justru membaiat Abu Bakar sebagai pemimpin mereka. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemilihan pemimpin diserahkan kepada keputusan A. Manusia, B. Allah, C. Umar, Abu Bakar. Nah, ini jawaban C dengan D boleh dibuang karena memang secara redaksional tidak ada merujuk langsung bahwasanya mereka Khalifah 2 inilah yang menentukan. Jadi yang benar jawabannya di sini adalah A. Jadi sistem pemilihan pemimpin itu adalah bentuk ijtihad. Ya, yang namanya ijtihad adalah upaya kesungguhan para sahabat untuk mencari jalan yang tentunya diputuskan berdasarkan keputusan yang bijak, keputusan yang tidak merugikan semua kalangan. Nah, itu namanya ijtihad, berusaha mengambil hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Hadis, tapi berusaha mencarinya berdasarkan nas-nas atau penjelasan-penjelasan yang sharih, yang jelas. Ya, jadi saya rasa untuk nomor 71 dengan 72 ini sangat mudah ya untuk sangat jelas kalau kita mau teliti, insya Allah bisa mendapatkan jawaban yang tepat. Oke, kita pindah ke nomor 73. Di nomor 73 ini bercerita tentang Khalifah Sayyidina Ali ya. Ini ceritanya sangat populer kalau adik-adik sekalian membaca. Ini berkaitan dengan perang saudara antara Ali dan kelanjutan ini. Ini kelanjutan dari akibat meninggalnya Khalifah Utsman yang sudah lama menjadi khalifah. Kemudian karena saking begitu lamanya pemerintahannya, akhirnya beliau terbunuh ketika sedang membaca Al-Quran. Nah, atas pembunuhan inilah kemudian dituntut oleh Aisyah untuk menindaklanjuti, mengecek, cross-check siapa yang
siapa yang menjadi dalang gitu atas kematian Utsman. Karena kondisi ketika itu masih dalam berkecamuk akibat terbunuhnya Khalifah Utsman, Sayyidina Ali melakukan apa ya? Menenangkan diri dulu, tidak segera langsung mengambil keputusan atas tuntutan dari Aisyah itu. Nah, setelah menenangkan diri, akhirnya Ali memutuskan untuk tidak mengambil tindakan mengenai tuntutan Aisyah itu. Akhirnya disinilah kemudian terjadilah perang saudara. Aisyah bersama sahabat-sahabat yang lainnya datang menyerang Sayyidina Ali. Nah, karena situasi yang seperti ini dengan akhirnya Aisyah kalah di perang Siffin, kemudian banyaknya umat muslim yang berguguran ketika itu, dan situasi terus sangat tidak kondusif untuk dilakukan kelanjutan pemerintahan, maka Sayyidina Ali itu mengambil ide yang terbilang sangat brilian, ya, agar tidak terjadi lagi pertumpahan darah yang berkepanjangan antara umat Islam. Nah, beliau memindahkan ibu kota gitu, ibu kota dari Mekah ya, dari Madinah ya, dari Madinah ke Kufah. Nah, kenapa tidak di Damaskus? Misalnya ada Damaskus karena di sana sudah ada Muawiyah, nah, yang sudah mengumpul massa. Begitu juga kenapa tidak di Mekah? Karena ketika itu adalah wilayah di mana Aisyah yang sedang berumroh dan sudah sempat mengambil simpati para sahabat di situ. Jadi beliau berinisiatif. Nah, agar kesucian Haramain ini tidak benar-benar terjaga, nah, maka beliau mengambil ke Kufah. Nah, ini sangat brilian sekali karena Sayyidina Ali berhasil agar urusan agama itu tidak bercampur dengan urusan pemerintahan gitu. Urusan politik itu kadang-kadang dibawa-bawa gitu, ketika urusan agama itu kadang-kadang dibawa-bawa ketika politik. Nah, ini sebenarnya banyak sekali terjadi di zaman sekarang. Nah, kalau berdasarkan cerita yang kita ketahui itu, maka sebenarnya kalau kita pilih B ini bisa dibuang karena bukan tidak mendahulukan salah satunya ya. Kemudian kalau misalnya A menyelamatkan pemerintahan dari peperangan lanjutan, ini boleh jadi benar ini, walaupun memang setelah itu terjadi lagi peperangan gitu, tapi sebenarnya tujuannya bukan yang ini sebenarnya yang menjadi inti utamanya. Kemudian menyatukan urusan agama dan pemerintahan, nah ini justru malah salah, terbalik anunya, jadi keliru kalau C. Yang benar itu adalah memisahkan urusan pemerintahan dan kesucian agama. Jadi Sayyidina Ali itu tidak ingin urusan-urusan agama itu malah menjadi urusan-urusan politik itu dikotori karena banyak sekali membawa nama-nama agama gitu ya. Jadi memang sangat brilian sekali ide Sayyidina Ali. Oke. Jadi itu adalah kurang lebih kisah dari perang Siffin ya. Nanti kalau adik-adik bisa membuka kembali lagi kisah peperangan saudara antara Sayyidina Ali dan Aisyah. Ya baik, sekarang kita masuk ke nomor 74. Nah, ini sejarah tentang pembangunan Masjid Agung Damaskus ya. Ini merupakan peninggalan yang sangat tersohor oleh Khalifah Al-Walid I. Nah, di sini dikatakan bahwa Khalifah Al-Walid membangun masjid lengkap dengan ornamen seni rupa dan menara. Nah, interior masjid yang dikerjakan oleh seniman Yunani dari Konstantinopel. Nah, kebijakan ini menggambarkan bahwa seorang muslim A. mengislamisasi seni agar sesuai dengan Islam, B. menghargai seni bagian dari hal yang tidak terlarang, mengerjakan esensi Islam kepada seniman non-muslim, D. mengutamakan keindahan ketika membangun masjid. Nah, kalau di antara pilihan-pilihan ini mungkin kita bisa memilih A dulu, kemudian juga B. Nah, untuk C dan D ini bisa dibuang karena memang sangat ini ya,
sangat terlampau jauh gitu. Nah, uh, di antara kedua pilihan ini boleh dibuang. Mengerjakan SN kepada seniman non muslim sebenarnya tidak berbicara mengenai ini. D ini juga mengetahui keindahan ketika membangun masjid, ini juga tidak, karena pada dasarnya uh, apa tidak berbicara juga, keindahan masjid itu bukan menjadi hal utama ketika membangun ya. Jadi kalau kita membaca sejarahnya ini, ya memang ketika itu Khalifah Al-Walid mengundang para seniman dari arsitektur tidak hanya sebenarnya Yunani dan Konstantinopel ya, tapi di wilayah Mesir, Persia, India, Afrika, dan Bizantium. Nah, Bizantium inilah yang dari Konstantinopel itu, yang tersohor pada masanya untuk membangun masjid ini. Nah, penyelesaian masjid ini dalam memakan waktu yang 9 tahun. Bayangkan lama sekali ya. Dengan menghabiskan dana sebanyak 400 peti dan setiap petinya itu berisi 14.000 dinar. Oh, sangat ini sekali, sangat brilian sekali ini karya ide dari Khalifah Al-Walid ini. Bahkan katanya menara yang segi 4 itu dengan aksesoris selera Al-Walid yang futuristik, sangat futuristik anunya. Jadi sebenarnya kalau kita mau cermati, masjid yang dibangun pada abad ke-8 ini merupakan perpaduan antara budaya Romawi dan Islam. Nah, ini jadi sebenarnya kalau perpaduan ini artinya Khalifah Al-Walid itu ingin mengatakan bahwa sebenarnya seni itu adalah bagian dari Islam dan tidak terlarang gitu. Jadi seni itu ada di mana saja, di agama-agama lain juga ada, Islam pun juga ada. Nah, maka jawaban yang tepat adalah B. Ya, kemudian di nomor 75. Ini berbicara mengenai tokoh ya. Ibnu Haytham atau biasa dikenal dengan Al-Hazan ya. Ibnu Haytham, ada juga yang mengatakan Ibnu Haytham menulis berbagai karya di berbagai bidang keilmuan seperti al-falak, matematika, dan geometri. Nah, beliau berikhtiar mengintegrasikan berbagai ilmu. Ilmuwan muslim ini mencontohkan sikap keberagamaan. A. Integratif, menguasai beberapa keilmuan sekaligus. B. Naturalistik, menekuni bidang khusus ilmu kealaman. C. Sekularistiek, mengembangkan disiplin keduniawian. D. Humanistik, mengubah ilmu menjadi kaidah agama. C ini bisa dibuang. D juga sangat tidak tepat. Naturalistik juga tidak tepat karena Ibnu Haytham itu tidak hanya mengetahui sains ya, tapi juga ilmu-ilmu filsafat itu juga diajarkan oleh beliau. Nah, di sini sebenarnya kata kuncinya sudah ada nih, ini mengintegrasikan berbagai ilmu. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah integratif, yaitu berusaha menggabungkan, menguasai beberapa keilmuan sekaligus, kemudian diterapkan, dicari sintesanya gitu. Apa yang menjadi bisa digabungkan. Nah, apa yang bisa menjadi karya yang apik dari hasil integrasi keilmuan itu. Jadi ini yang perlu diketahui bahwa memang ilmuwan-ilmuwan Islam terlebih dahulu itu ilmu agama, baik ilmu agama dan sains itu tidak pernah dipisahkan. Baik, kita masuk ke nomor 76. Abu Walid Muhammad bin Muhammad Ibn Rushd. Nah, ini berkaitan dengan Ibn Rushd, dikenal oleh dunia timur dan barat sebagai ahli di bidang kedokteran, matematika, dan ilmu hukum. Nah, di bidang kedokteran beliau menulis kitab, ini sangat mudah ini, yang berisi prinsip umum kinerja tubuh berjudul A. Tahafutut Tahafut, B. Kulliyat fi At-Tib, kemudian C. Mabadi al-Falasifah, D. Bidayatul Mujtahid. Nah, Tahafutut Tahafut salah karena ini berkaitan dengan filsafat, kritik beliau kepada Imam Al-Ghazali. Kemudian Kulliyat At-Tib. Nah, ini adalah jawaban yang benar adalah B. Buku beliau yang berisi tentang pelajaran-pelajaran kedokteran, prinsip-prinsip kedokteran. C juga salah karena ini berkaitan dengan ilmu filsafat. D ini adalah kitab beliau yang tersohor dalam bidang fikih ya, yang mengintegrasikan semua 4 mazhab gitu.
Jadi semua fikih 4 mazhab digabungkan dalam satu kitab dalam Bidayatul Mujtahid ini. Jawaban yang benar di sini adalah B. Oke, baik kita pindah ke nomor 77. Nomor 77. Wah, ini kajian tokoh juga ya. Maryam Al-Lijliya dari Aleppo menemukan astrolab yang berfungsi untuk menentukan letak matahari, bintang, dan arah kiblat. Nah, analogi temuan ini pada era sekarang. Nah, ini pertanyaannya adalah kontekstualisasi ya. Walau tidak ditanyakan kisah-kisahnya, tapi kontekstualisasinya, penerapannya pada masa sekarang itu seperti apa. Fungsi astrolab ya, fungsi astrolab itu apa? Nah, jadi yang tepat di sini adalah seperti penggunaan Google Map untuk mencari titik lokasi tertentu. Jadi itu fungsinya astrolab. Jadi itu seperti instrumen global positioning namanya, untuk menentukan posisi matahari, bintang, dan juga planet-planet dan juga arah kiblat. Nah, ini berkaitan dengan ilmu dan ini biasanya juga digunakan untuk ilmu astronomi ya. Nah, jawaban A, C dengan D itu sangat jauh sekali, terlampau jauh sekali kalau apalagi D ini penggunaan teleskop untuk menentukan jarak musuh yang jauh, terlalu jauh sekali. Penentuan hari raya ini juga terlalu spesifik. Jadi kalau dianalogikakan terhadap penemuan sekarang ya jelas seperti yang kita sekarang biasanya kalau mau mencari tempat tertentu kita menggunakan Google Map. Nah, inilah ya jadi astrolab. Jadi kata astrolab itu yang harus kalian ingat, ini digunakan untuk bisa mengetahui waktu sebagai navigasi lah kira-kira dengan cara mencari lokasi berdasarkan arah-arah mata angin, lintang, dan bujur itu. Ya, baik kita lanjut ke nomor 78. Ini berkaitan dengan dinasti Safawi ya. Ini kalau perlu kalian telusuri lagi dinasti para penguasa Safawi yang ketika itu dipimpin oleh Syah Tahmasp. Syah Tahmasp ini adalah pengganti dari ayahnya Syah Ismail ya. Jadi ini adalah anak tertua. Ketika itu Syah Tahmasp itu masih berusia 10 tahun ketika menggantikan ayahnya sebagai raja. Nah, sangat luar biasa sekali. Jadi ada kekuasaan Syah ini dimulai runtuh akibat konflik internal. Syah Abbas menggantikannya dan membuat kebijakan baru. Nah, kebijakan baru pertahanan keamanan sampai berhasil menundukkan Uzbek di Khorasan. Kebijakan ini dimaksudkan untuk, nah saya langsung kasih jawabannya ya. Jadi jawabannya itu adalah untuk menembus kekuatan pendukung Syah Tahmasp karena dianggap merugikan. Jadi ketika Syah Tahmasp ini turun takhta digantikan oleh Syah Abbas I, konflik internal yang berkepanjangan yang ada dalam kubu dinasti ini menyebabkan situasi politik di kerajaan Safawi semakin kritis. Nah, dari inilah kemudian si Syah Abbas kemudian mengambil perannya, memulai kepemimpinannya. Nah, untuk membentuk stabilitas politik itu, dia berusaha sekali melepaskan ketergantungan kerajaan Safawi terhadap kekuatan militer Qizilbashi, ya, yaitu merupakan yang selama ini dianggap sebagai sebagai pengacau gitu dalam dinasti Safawi. Nah, akhirnya pada ini militer Qizilbashi ini dari Uzbek ya. Akhirnya pada tahun 1598, nah Syekh Abbas berhasil mengusir kekuatan Uzbek di Khorasan. Jadi memang tujuannya itu adalah untuk
melepaskan belenggu militer Kizilbashi yang dianggap menjadi pengacau gitu, merugikan. Jadi jawaban di sini adalah A. Ya, nanti dibaca-baca lagi ya, dinasti Safawi. Kemudian kita masuk ke nomor 79. Nomor 79 ini berkaitan dengan Islam, sejarah Islam masuk di Asia Tenggara lah. Karena ini bercerita tentang Islam di Filipina ya. Jadi kalau sedikit lah sebelum menjawab saya kasih pengantar. Jadi Islam di Filipina itu menyebar menjadi kekuatan yang terbentuknya kesultanan-kesultanan Islam. Nah, seperti misalnya ada tokoh-tokoh seperti Syarif Abu Bakar, dan kemudian ada sebagai sultan yang pertama yang ada di Kesultanan Islam Sulu ya. Nah, ada banyak sekali asimilasi, perpaduan antara budaya setempat dengan Islam ketika disebarkan di Filipina. Nah, saya langsung ke jawaban saja. Jadi jawabannya itu adalah salah satunya dakwah kultural yang dilakukan oleh dai ketika masuk mendakwakan Islam di Filipina itu, yaitu menggunakan pemakaian penutup kepala orang-orang setempat yang didesain dengan kaligrafi Arab. Nah, inilah yang sebagai pakaian tradisional yang paling menonjol ya, paling menonjol. Kemudian para lelaki itu biasanya pakai penutupnya itu, tapi agar masuk bisa diterima, mereka menulisnya dengan kaligrafi Arab. Nah, namanya itu kalau secara penutup kepala tradisional bagi pria itu di Maguindanao dan Maranao itu disebut sebagai tobao. Tobao. Dan itu penutup kepalanya. Ya, jadi dakwah kultural yang dilakukan itulah yang berhasil agar perkenalan nilai-nilai Islam dengan setempat itu masuk dengan jalan yang damai. Ya, baik, kita masuk pada nomor terakhir untuk bagian sejarah di paket ini. Nah, ini juga masih wilayah Islam yang masuk di Asia Tenggara ya, khususnya di negara kita Indonesia. Kita beranjak karena di Indonesia ini banyak pulau. Nah, di nomor 80 ini berkisah tentang masuknya Islam tentang Islam yang mengakar di Sulawesi Selatan yang terdapat di Palopo ya. Jadi ada namanya Masjid Tua Palopo, dibangun oleh Datuk Patimang pada tahun 1604 Masehi. Masjid ini dikenal senapas dengan semangat siri atau harga diri dan solidaritas sesama. Masjid ini mencerminkan sifat Islam. Nah, ini sebenarnya jawabannya mudah sekali ya. Tidak mungkin A karena ini dinilai terlalu berlebihan kalau mengenai ini liberal. Nah, sangat jelas jawabannya adalah D. Jadi adanya budaya-budaya lokal yang kemudian tetap berdampingan dengan Islam, itu dapat dikatakan berhasil melakukan akulturasi ya. Jadi memakai budaya lokal secara selektif, akhirnya terjadilah semacam identitas baru oleh masyarakat Muslim setempat. Nah, perlu diketahui bahwa di Sulawesi Selatan itu secara umum tradisi keagamaan dalam masyarakat Sulawesi Selatan itu kepercayaan lama itu bersumber dari tradisi keagamaan nenek moyang. Jadi ketergantungan pada tradisi yang telah diajarkan oleh pendahulu-pendahulu mereka itu sangat kuat gitu. Itu yang perlu, makanya kalau ke Sulawesi Selatan itu berbagai macam budaya masih sangat melekat dalam kesehariannya ya. Nah, kemudian itu yang kedua, itu tadi yang pertama, yang kedua kepercayaan yang bersumber dari Islam. Nah, jadi antara budaya dan Islam itu benar-benar menjadi pegangan teguh buat umat Muslim yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, akhirnya ini keduanya membentuk cara pandang dan pola pikir masyarakat Sulawesi Selatan yang diekspresikan melalui simbol-simbol dan tanda-tanda kebudayaan yang mereka ciptakan. Nah, seperti Masjid Tua di Palopo ini
yang dibangun oleh Datuk Patimah itu pada tahun 1604. Nah, uh, jadi saya rasa cukup ya untuk SK ini sampai nomor 80. Insya Allah nanti kita bahas di paket selanjutnya lagi. Uh, saya sarankan kepada adik-adik kalau memang sekarang lagi malas membaca, langsung ke buku. Sekarang kan sudah banyak akses di internet itu. Kalau saya sarankan kamu banyak membaca buka kolom khazanah atau sejarah Islam yang ada di Republika. Itu sejarah-sejarah dari masa Rasulullah, Islam pada zaman Rasulullah sampai masuknya ke Indonesia itu semuanya ada dibahas dalam kolom khusus di Republika. Jadi saya sarankan banyak-banyak membaca di situ saja kalau lagi malas apa namanya membuka buku gitu. Ya, saya rasa cukup. Baik, kita nanti insya Allah pindah ke paket selanjutnya.